Teringat pengalaman di masa kecil ketika seorang kawan memamerkan sepeda yang baru dibelikan orang tuanya. Berkeliling komplek perumahan, mengetuk pintu lalu memberikan maklumat, "Ini lo sepeda baruku, mana sepedamu?" Perilaku pamer sudah ada sejak dulu. Sebelum media sosial hadir membombardir penghuni bumi untuk memberitakan dirinya tanpa editor yang menyunting. Manusia narsis, yang suka mencari panggung dan menonjolkan kelebihan, serta membangun rasa cemburu orang sekitar, telah eksis sejak manusia hadir di bumi ini. Akhir-akhir ini konten di media sosial yang menampilkan sisi kekayaan material sang kreator tidak lagi asing ditemui, baik di Instagram, YouTube maupun platform yang lain. Mulai dari memberikan sejumlah besar uang kepada orang-orang tertentu, membuat tantangan berhadiah uang, atau bahkan tren yang terakhir berkembang di kalangan artis adalah memamerkan isi saldo rekeningnya. Padahal, memamerkan harta kekayaan menjadi sesuatu yang bisa dianggap tidak etis di budaya masyarakat kita. Namun saat ini semuanya seolah telah berubah. Memamerkan harta kekayaan tidak lagi semata dipandang sesuatu yang tabu dan negatif. Akademisi dan praktisi bisnis Profesor Renal Kasali mengatakan dalam teori consumer behavior ada yang namanya conspicuous consumption, yakni konsumsi yang disengaja ditunjukkan pada orang lain. Hal ini juga dikenal dengan istilah flexing. Flexing tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, namun juga bisa digunakan dalam marketing. Flexing digunakan dalam marketing dengan tujuan untuk membangun kepercayaan kepada customer. Para influencer, crazy rich, sultan atau istilah lainnya, dengan jumlah follower yang besar dijadikan bagian dari sarana itu. Meyakinkan konsumen bahwa figur itu adalah contoh tepat kehebatan produk yang ditawarkan. Jika ingin sesukses mereka, maka gunakan produk itu. Atau jika ingin dianggap sultan, mengonsumsi produk itu menjadi sebuah keharusan. Sehingga ketika melihat orang lain lebih sukses, hal itu menjadi social proof atau penegas bagi otak bahwa orang yang sedang flexing ini bisa dijadikan mentor, leader dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menyebabkan seseorang yang terkena pengaruh negatif flexing menjadi ketakutan kehilangan momentum bila tidak dapat mengikuti tren yang sengaja digembor-gemborkan oleh influencer karena simbol yang dipamerkan tersebut ternyata telah diikuti pula oleh kawan-kawan. Kondisi ini biasa disebut dengan FOMO, fear of missing out. Akibatnya, orang yang merasa FOMO bisa merasa sedih, iri, bahkan bisa minder ketika bertemu teman-temannya. Perilaku flexing ternyata juga dapat meningkatkan keinginan tubuh dalam memuaskan ego seseorang, khususnya pada pemahaman bahwa kita ini hidup cuma sekali. Lalu bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Emang gue pikirin. Begitulah kira-kira narasi YOLO, You Only Live Once, yang kini populer pada mayoritas kalangan milenial dan Gen Z. Baru-baru ini terdapat fenomena flexing yang sempat viral, yakni dilakukan oleh Simon Hayut atau sosok yang mengaku sebagai Simon Leviev dan berpura-pura sebagai miliarder. Simon menipu para melalui aplikasi kencan Tinder dengan memasang foto-foto mewah untuk memikat banyak perempuan. Setelah mendapatkan perhatian perempuan, ia lalu mengajak kencan mahal dengan menaiki jet pribadi, makan malam, dan menginap di hotel mewah. Begitu korban terpedaya oleh Simon, ia mulai melancarkan aksi penipuan dengan meminjam uang korban dengan dalih menghindari musuh bisnisnya. Dengan uang pinjaman tersebut, Simon membiayai hidupnya yang mewah dan foya-foya untuk mencari korban selanjutnya. Fenomena ini kemudian diangkat menjadi film dokumenter yang berjudul The Tinder Swindler karya sutradara Felicity Morris. Dalam lingkup nasional fenomena flexing juga terjadi dan menimbulkan kerugian baik dari segi jumlah maupun nominal dan memakan korban yang luar biasa. Beberapa kasus yang terakhir yang menyita perhatian masyarakat berkaitan dengan binary option serta robot trading, merupakan contoh real dari impact flexing yang terjadi di masyarakat. Sampai-sampai Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri membuka hotline pengaduan kasus binary option dan robot trading bagi korban yang merasa dirugikan.
Para korban bisa membuat pengaduan lewat WhatsApp dengan nomor 081213227296 atau melalui platform media sosial Instagram dengan akun @posko_binary_option_diptipidexus. Flexing marketing. Istilah ini tidak ditemukan di buku teks pemasaran atau perilaku konsumen manapun. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Thorstein Veblen pada tahun 1899 yang disebut sebagai The Theory of the Leisure Class. Teori ini mengacu pada praktek konsumsi kompetitif dan boros, serta aktivitas waktu luang yang bertujuan menunjukkan keanggotaan pada kelas sosial lebih tinggi. Salam teorinya, Veblen mempertanyakan pandangan ekonomi neoklasik konvensional dan menghasilkan teori awal mengenai konsumsi yang digerakkan oleh status. Menurut Veblen, permintaan konsumen untuk barang dan jasa berasal dari kebutuhan untuk membangun jejaring sosial dan meniru kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Studi antropologi oleh Yamei tahun 1964 mengenai model tabungan dan praktik konsumsi untuk pamer pada masyarakat primitif menunjukkan bahwa pamer kekayaan dianggap sebagai tindakan sia-sia dan individu yang mempromosikan superioritas materi dikutuk dan sering diusir dari masyarakat. Pada kondisi sekarang, justru sebagian kelompok masyarakat menyukai dan menikmati aktivitas pamer sebagai jalan pintas mengangkat status sosial sekaligus gengsi, minimal di tengah komunitasnya, sekalipun tidak sedikit yang harus berbohong. Sebuah dekadensi moral di tengah masyarakat yang mengaku modern. Dalam pandangan psikologi ada sejumlah penyebab pamer kekayaan antara lain sebagai berikut. Pertama, mengira orang lain terkesan dengan pencapaian mereka. Flexing bisa dikategorikan sebagai salah satu aktivitas membual alias bragging. Menurut Australian Institute of Professional Consumer, membual merupakan tindakan menyombongkan sesuatu secara berlebihan. Dengan pamer dan menyombongkan diri, para individu yang gemar flexing akan merasa senang. Kesenangan tersebut berupa stimulus efek dopamin, yaitu zat kimia di dalam tubuh yang meningkatkan suasana hati. Tindakan pamer harta bahkan membuat mereka ketagihan, sehingga tidak pernah berhenti untuk memamerkan kekayaannya. Kedua, butuh eksistensi. Menurut psikolog Ihsan Bella Persada, individu yang gemar flexing juga memiliki kebutuhan besar akan eksistensi diri. Kebutuhan tersebut baru terpenuhi ketika orang lain mengakui sesuatu yang dimiliki mereka. Ketika orang lain mengakui dirinya, dia baru merasakan bahwa ia diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka harus menunjukkan sesuatu yang menurut mereka wah atau tidak biasa. Ketiga, kurang empati. Peneliti dari City University London, Irene Scopelliti, mengatakan orang yang gemar membual, termasuk melakukan flexing, tidak menyadari bahwa banyak orang tidak nyaman dan terganggu dengan tindakan mereka. Orang yang gemar membual sangat sulit menempatkan diri mereka di posisi orang lain. Mereka mengira dengan menyombongkan diri, orang lain akan terkesan, padahal tidak. Keempat, menutupi perasaan rendah diri. Menurut Dr. Susan Whitbone dari Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts mengatakan karena perasaan tidak aman dan rendah diri tersebut, pembual merasa perlu memperoleh validasi atau diakui oleh orang lain. Caranya dengan menunjukkan pencapaian, prestasi dan harta mereka. Susan menambahkan, tindakan membual dilakukan guna meyakinkan diri sendiri bahwa mereka baik-baik saja. Hal ini karena pelaku flexing merasa ada hal yang mereka tidak punya, lantas mereka menutupinya dengan hal lain, namun dengan cara berlebihan. Begitu maraknya flexing yang berhasil menarik perhatian banyak kalangan menimbulkan pertanyaan, apakah ini layak digunakan sebagai aktivitas pemasaran yang pantas? Bagi pemasar yang berpikir instan, dunia pemasaran yang syarat dengan kekuatan persepsi sebagai modal untuk membangun reputasi brand, namun harus didukung realitas dan fakta, flexing mungkin dipertimbangkan menjadi sarana utama untuk mencapai itu. Dukungan media sosial memberikan dampak positif terhadap konsumsi untuk pamer, walaupun harus dimediasi oleh kesesuaian citra diri, yang mungkin juga mempengaruhi aktivitas flexing makin menjadi-jadi.
Dan itu terjadi pada generasi milenial dan Z. Mereka jugalah yang menjadi pasar sasaran utama aktivitas flexing. Semestinya pemasar yang beretika tidak menggunakan flexing yang kental dengan unsur tipu-menipu. Integritas dikedepankan untuk membentuk persepsi positif di dalam benak konsumen. Pemasar berintegritas dapat dipastikan memiliki reputasi yang bagus, tidak hanya sesaat tetapi selamanya. Sementara pasar potensial dan aktual yang justru kalangan muda yang menjadi sasaran empuk flexing, harus benar-benar smart dan bijaksana menyikapi panggung dari orang-orang kaya yang suka pamer atau yang mengaku kaya untuk menaikkan statusnya. Mayoritas penelitian terdahulu mengklaim religiusitas dapat mengurangi kecenderungan orang untuk konsumsi pamer. Dari sisi religius, sikap suka pamer sudah tidak sejalan, apalagi pamer dan bohong.